Pemerintah dan DPR akan memulai pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP mulai akhir April ini, yang ditargetkan tuntas sebelum akhir tahun. Meski demikian, beberapa pasal dalam RKUHP tetap menimbulkan keresahan karena disinyalir bisa menjadi ceruk terjadinya kesewenang-wenangan oleh polisi. Apa saja pasal-pasal tersebut? Salah satu pasal yang jadi sorotan adalah pasal 16 RKUHP berdasarkan draft tahun 2025. Pasal 16 RKUHP 2025 terdiri atas 2 ayat yang mengatur cara penyelidikan dan sasaran penyelidikan. Beberapa cara penyelidikan sebagaimana tertulis dalam pasal itu adalah penyamaran, pasal 16 ayat 1E, dan pembelian terselubung, pasal 16 ayat 1F. Deputi Direktur Institute for Criminal Justice Reform atau ICRJ, Maidina Rahmawati saat dihubungi Minggu 6 April 2025 juga mengkhawatirkan keberadaan pasal itu. Menurut dia, kewenangan yang diberikan kepada kepolisian sebagaimana tertulis pada pasal itu seharusnya berada di tingkat penyidikan, bukan penyelidikan. Selain itu, seharusnya kewenangan itu hanya untuk menjerat kejahatan terorganisasi yang saat ini hanya ada di tindak pidana narkotika. Sementara itu di RKUHP 2025 sama sekali tidak dibatasi jenis pidananya, alias berlaku untuk semua tindak pidana. Ada juga sorotan terhadap pasal lainnya, yakni pasal 90 ayat 2 RKUHP. Dalam pasal tersebut tertulis, dalam hal tertentu, penangkapan dapat dilakukan lebih dari 1 hari. Menurut Direktur LBH Jakarta, Fadil Alfatan, pasal-pasal ini bisa membuat seorang diambil begitu saja tanpa tahu dibawa kemana dan sampai kapan. Dengan demikian, pasal itu menjadi ceruk terjadinya kesewenang-wenangan oleh polisi. Apalagi selama ini hal semacam itu sudah terjadi. Semisal, penggeledahan tidak dilakukan dengan izin pengadilan setempat karena alasan mendesak, meski sebenarnya tidak ada unsur kemendesakannya. Di tengah sorotan terhadap sejumlah pasal yang disinyalir memperluas kewenangan polisi, apa sebenarnya yang jadi pertimbangan utama? Mengapa pemerintah dan DPR terkesan buru-buru mengesahkan RKUHP ini? Pemerintah dan DPR menargetkan penyelesaian revisi RKUHP pada tahun ini. Sebab pembaruan KUHP diperlukan agar selaras dengan KUHP yang akan mulai berlaku pada awal 2026. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman dalam keterangannya Kamis 20 Maret 2025 menyebut KUHP terbaru menganut nilai-nilai restoratif, restitutif, dan rehabilitatif yang sesuai dengan semangat KUHP baru. Namun tak ada perubahan terhadap wewenang polisi yang menjadi penyidik utama dan jaksa adalah penuntut tunggal. Nggak akan banyak dispute di KUHP ini. Karena concernnya adalah memperkuat hak-hak orang yang bermasalah dengan hukum. Apakah sebagai tersangka, sebagai saksi, sebagai korban, kita perkuat hak-haknya. Jadi paling lama 2 kali masa sidang. Dengan pembahasan yang tidak sampai 300 pasal, politisi Partai Gerindra ini optimistis KUHP baru bisa dipergunakan bersama KUHP baru yang berlaku mulai 1 Januari 2026. Meski diklaim menganut nilai restoratif yang sesuai dengan KUHP baru, namun adanya sejumlah pasal yang justru dapat menimbulkan kesewenang-wenangan polisi di RKUHP tentunya menjadi catatan khusus dalam pembahasannya. Harapannya, segala masukan dan catatan dari publik atas pembahasan RKUHP ini bisa didengarkan oleh pemerintah dan DPR, sehingga tidak mengulang pengesahan RUU TNI yang menuai banyak penolakan publik karena dianggap tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Kalau menurut sahabat Kompas, gimana tanggapannya terkait RKUHP ini?